Yellow Dress Maiden, kunci penyambung antara kembalinya pendekar pemanah Raja Wali dengan serial Pedang Langit dan Golok Naga. Seorang tokoh karakter yang begitu dikdaya muncul di akhir cerita dari Pedang Langit dan Golok Naga, sangat misterius, memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, elegan, cantik, dan tentunya dekat dengan Partai Kaipang dan ilmu silat 9 rembulan. Banyak yang bertanya-tanya tentang karakter tokoh ini. Disinilah banyak hal disembunyikan oleh Jin Yong. Sebuah hidden plot yang begitu sempurna disajikan oleh Jin Yong. Semua orang yang membaca novel maupun menonton film adaptasi dari serial ini selalu bertanya-tanya siapa dia. Kita akan membahas asal-usul, status keluarga, dan ilmu silat dari Yellow Dress Maiden. Mari kita bahas dalam video berikut ini. Kita mulai dengan asal-usulnya. Ketika dia pertama kali muncul di Kaipang, dikatakan dia berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia sendiri mengatakan dia berasal dari Chang'an. Shi Hongxi, anak dari ketua Kaipang, Shi Huolong si tampak emas dan perak, memanggil tokoh ini dengan panggilan Kakak Yang. Shi Hongxi menceritakan bahwa dia pergi bersama ibunya setelah Shi Huolong meninggal dikarenakan pertempuran dengan Cheng Pun. Dalam perjalanan selama beberapa hari naik kereta, berjalan kaki naik turun gunung hingga tiba di tepi hutan. Dia meminta pertolongan oleh Kakak Yang, sambil membawa tongkat penggebuk anjing. Istri Shi Huolong menyembuhkan luka di tempat Kakak Yang, walaupun akhirnya diragukan untuk hidup dan matinya, sebab dia terluka oleh ilmu jari dari Cheng Kun. Sepertinya sebuah kata yang mengatakan di tepi hutan ini mengindikasikan informasi yang sama seperti di novel Kembalinya Pendekar Raja Wali, bahwa setelah wilayah Chuanchen, semua anggota Chuanchen dilarang masuk ke hutan, sebab itu adalah daerah aliran kuburan kuno. Dan seperti kita tahu bahwa Gunung Chongnan juga berada di lokasi di Chang'an, dan Gunung Chongnan ini adalah tempat aliran kuburan kuno dan Chuanchen berada. Sekarang kita bahas yang kedua, silsilah dari Yellow Dress Maiden. Jika kita menilik dari usianya yang sekitar 26-27 tahun saat pertama kali dia muncul, jika kita melakukan hitungan kasar berdasarkan hitungan yang ada di masing-masing novel, di akhir novel Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali, Yang Kuo berusia sekitar 36-37 tahun. Dan Chang Junbao saat itu berusia 13-14 tahun. Maka, di akhir novel Pedang Langit dan Golok Naga, Yang Kuo akan berusia sekitar 134 atau 135 tahun, karena Sang Chanfeng berusia 110 tahun. Kakak Yang muncul di akhir dari novel Pedang Langit dan Golok Naga. Dia berumur 26-27 tahun. Sehingga selisih usia dari Yang Kuo ke Kakak Yang sekitar 109 tahun. Itu berarti terpaut ada sekitar 3 atau 4 generasi. Sekarang opsi pertama. Apabila Kakak Yang adalah cicit dari Yang Kuo, maka anak dan cucu Yang Kuo tentunya harus lelaki. Dengan catatan, anak dan cucunya menikah tua di atas usia 33 tahun. Atau opsi kedua, jika anak dan cucu Yang Kuo menikah muda, di bawah 25 tahun, maka akan tercipta 3 generasi. Itu artinya, Kakak Yang adalah buyut dari Yang Kuo, yaitu generasi keempat. Jika kita memilih opsi kedua, yaitu Kakak Yang adalah buyut dari Yang Kuo, karena lebih terasa rasional dan masuk logika, sebab secara logika justru pada masa itu orang menikah ada di usia muda, sekitar 20-22 sudah menikah. Jika kita melihat cuplikan dari novel edisi ketiga, wanita baju kuning tersenyum tipis. Dengan generasi lampau partai Anda, leluhurku memiliki hubungan yang dalam. Urusan ini tak perlu disebut-sebut. Kalian jagalah baik-baik adik perempuan keluarga Shi ini. Kita bisa memperhatikan kata-kata yang keluar dari Kakak Yang. Dia menyebutkan leluhurku. Memang biasanya jika sudah dikategori cicit atau buyut,
sudah menjadi kebiasaan untuk memanggil leluhur kepada generasi yang lebih tua jauh di atas generasinya. Dengan kata lain, seperti memberikan penegasan bahwa Yang Jie atau kakak Yang adalah buyut dari Yang Kuo. Sekarang, mari kita lihat bagian ketiga, yaitu ilmu silat. Ada hal yang menarik, bahwa untuk menyelesaikan konflik di Kaipang, kakak Yang menyuruh 2 orang pelayannya. Ini cuplikan dari novel edisi ketiga. Kabarnya, kata wanita baju kuning, ketua partai pengemis terkenal di dunia karena ilmu 18 tapak penakluk naga dan tongkat pemukul anjing. Xiaohong, mintalah petunjuk kungfu ilmu 18 tapak penakluk naga kepada ketua Shi. Xiaolong, sesudah kakak Xiaohong kalah, kau mintalah petunjuk ilmu tongkat pemukul anjing kepada ketua Shi. 2 gadis yang memegang seruling melompat maju secara terpisah, berdiri di kiri dan kanan. Gadis bernama Xiaohong berkata, Nona menyuruhku meminta petunjuk ilmu 18 tapak penakluk naga. Apa kau bisa tapak ini? Apa 18 tapak menggunakan pedang? Apa arti dari ini semua? Apakah Yang Kuo menguasai 18 tapak penakluk naga dan menurunkannya kepada kakak Yang? Jika ilmu tongkat pemukul anjing memang sudah terkonfirmasi, Yang Kuo menguasainya. Banyak yang mengatakan Yang Kuo tidak bisa menguasainya dikarenakan kondisi tangan, di mana dia hanya memiliki 1 lengan. Tetapi setelah melihat cuplikan dari revisi kedua ini, kita bisa menjadi sadar bahwa Yang Kuo memang menguasai kedua ilmu pusaka Kaipang, walaupun tidak menggunakannya. Bisa saja posisi Yang Kuo memiliki peran yang sama, seperti Suju di dalam novel Demigod and Semi-Devil, di mana Suju mendapatkan amanah dari Xiao Feng untuk melestarikan kedua ilmu pusaka ini dan membimbing ketua Kaipang berikutnya. Di dalam buku dikatakan Jin Yong bahwa Zhang Wuji mendapatkan amanah berikutnya dari kakak Yang. Kakak Yang menitipkan Kaipang di dalam bimbingan dan pengawasannya. Kita bisa melihat sebuah logika yang terukur. Kenapa kakak Yang memberikan amanah kepada Zhang Wuji seperti seakan memberikan tongkat estafet kepada Zhang Wuji. Ini menandakan bahwa keluarga Yang adalah pemegang amanah sebelumnya. Bukan saja masalah Kaipang, tetapi termasuk pedang langit dan golok naga. Apabila Yang Kuo tidak menguasai 18 tapak penakluk naga ini, tidak mungkin generasi keempat di bawahnya menguasainya. Saat kakak Yang menyuruh 2 pelayannya untuk menguji Shu Holong palsu dengan 2 ilmu pusaka itu, menunjukkan bahwa 2 ilmu pusaka Kaipang bisa dikatakan disimpan dengan baik hingga ke buyut Yang Kuo, karena bahkan 2 orang pelayannya pun mampu mempraktekkan kedua ilmu pusaka ini, walaupun tentu tingkat penguasaan keduanya masih bisa disangsikan. Selain itu, kakak Yang juga terlihat menguasai ilmu 9 bulan. Terlihat saat dia dengan mudahnya mengalahkan Chujiro yang menggunakan cakar tulang putih versi singkat. Kakak Yang mampu mengatasinya karena dia menguasai versi lengkapnya. Ketika bertemu dengan kakak Yang, Chujiro terlihat seperti pesilat kelas 3. Begitu mudahnya seluruh ilmu 9 yin-nya, yaitu cakar tulang putih dan cambuk piton putih, dipatahkan. Maka bisa ditarik kesimpulan mengenai tokoh kakak Yang ini. Dan jika analisanya ini tepat, untuk pertama kalinya kita menemukan bukti bahwa 18 tapak penakluk naga, ilmu yang sangat identik dengan tenaga keras dan kasar, dan selalu diibaratkan dan sebuah keharusan untuk dikuasai oleh lelaki, memang bisa dikuasai oleh seorang wanita. Apa yang menyebabkan kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini? Pertama, ilmu 9 yin jauh lebih kompleks dan rumit dari 18 tapak penakluk naga. Di dalam kedua novel prequel sebelumnya, sudah jelas bahwa ilmu ini adalah salah satu ilmu tingkat tinggi. Yang kedua, pelayan dari Yellow Trace Maiden dapat menguasai 18 tapak penakluk naga. Kita bisa melihat sebuah contoh lain. Ingatkah kalian dengan 4 pengikut Biksu Yiteng yang kesemuanya mempunyai keahlian yang sama dalam ilmu jari matahari? Sebuah ilmu yang sebenarnya dulu hanya untuk keluarga tuan saja. Kali ini pun polanya juga sama. Dan satu lagi kehebatan dari Yellow Trace Maiden, bagaimana dia menunjukkan kehebatannya dalam ilmu meringankan tubuhnya. Kita tahu bahwa sangat sedikit orang di dunia persilatan yang bisa melewati kehebatan ilmu ringan tubuh. Dari kelelawar hijau, hanya Zhang Wuji yang mampu, kemudian Chujiro sendiri
dan kemungkinan 2 elders dari Xuan Ming. Tetapi kita bisa melihat Yellow Dress Maiden melakukan sebuah demonstrasi yang betul-betul memperlihatkan bagaimana kemampuan ringan tubuhnya. Dia bisa melewati Wei Yixiao. Dia bisa dalam sekejap melakukan 3 hal dalam waktu yang hampir bersamaan dengan begitu cepat. Mengambil pelati, memukul mundur Chujiro, dan menyerang Chujiro. Finally, kakak Yang meninggalkan Shaolin kepada Zhang Wuji sambil bersenandung. Di balik Gunung Chongnan, kuburan mayat hidup, Raja Wali Sakti dan pasangan pendekar meninggalkan dunia persilatan. Sebuah performa yang sangat hebat yang ditunjukkan dalam waktu singkat. Keturunan dari Yang Wu. Tenang, video ini belum berakhir. Ini akan berlanjut ke bagian keduanya. Karena itu jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kita bisa bertemu lagi di video yang lainnya.